Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau share video resep kue bolu. Udah lama ya aku nggak bikin kue bolu. Di video kali ini aku mau bikin kue bolu kopi. Ini menggunakan metode all in one, jadi pastinya simple dan anti gagal. Untuk hasilnya ini super duper lembut banget dan pori-porinya kecil. Ini cocok untuk dijadikan ide jualan, bisa dijadikan ide isian snack box atau sekedar buat sajian di rumah. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama langsung aja kita akan bikin adonan bolunya. Kita siapkan bowl atau wadah yang bersih dan kering. Kita masukkan 130 gram tepung terigu. Aku pakai tepung terigu protein sedang ya. Kalau kalian mau pakai tepung terigu protein rendah itu juga boleh. Tambahkan dengan 100 gram gula pasir, 1 saset susu bubuk, 2 saset kopi instan. Di sini aku pakai white coffee. Tambahkan 9 gram cake emulsifier, di sini aku pakai SP. Dan masukkan 6 butir telur utuh. Di sini kita akan menggunakan metode all in one ya. Jadi semua bahannya akan kita masukkan di awal kecuali margarin. Mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 8 menit atau sampai teksturnya itu menjadi kental berjejak dan juga mengembang. Ini udah sekitar 2 menitan kita mixer ya. Ini kita hentikan dulu. Dan ini untuk bagian pinggirannya kita bersihkan menggunakan spatula seperti ini supaya bisa terjangkau oleh mixer. Lanjut, ini kita mixer kembali sampai adonan itu mengembang, kental dan juga berjejak. Bikin bolu menggunakan metode all in one itu beneran praktis banget caranya, cepet dan gampang ya, pastinya juga anti gagal. Nah ini dia setelah adonannya di mixer selama kurang lebih 8 menit. Ini teksturnya udah mulai mengembang, kental dan juga berjejak. Selanjutnya ini kita tambahkan dengan 150 gram margarin yang sudah kita lelehkan sebelumnya dengan cara ditim. Ini kondisi margarin ini saat kita masukkan ke dalam adonan itu hangat-hangat kuku ya. Jadi jangan ditunggu sampai dingin atau jangan kita masukkan saat kondisinya masih panas karena bisa menyebabkan tekstur adonannya menjadi rusak. Kalau margarinnya udah masuk, lanjut ini kita mixer kembali. Kita mixer dengan kecepatan paling rendah aja. Ini sebentar aja ya, sampai cukup agak tercampur aja. Kalau udah, lanjut ini kita aduk balik dengan spatula sampai benar-benar tercampur rata. Ini proses pengadukannya harus kita pastikan benar-benar tercampur rata ya, sampai di bagian dasar wadahnya. Soalnya kalau adonannya nggak tercampur rata, nanti hasil bolunya bakalan bantet. Nah ini dia untuk konsistensi hasil akhir adonannya, bisa dilihat ya, masih cukup kental dan juga berjejak. Kalau udah dipastikan adonannya udah benar-benar tercampur rata, ini bisa kita tuangkan adonan ke dalam loyang. Untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 18 x 18, tingginya 7 cm. Ini udah aku olesi Carlo ke seluruh bagiannya dan bagian dasarnya ini aku kasih lagi dengan baking paper. Dan untuk adonannya ini aku sisakan sedikit ya, kira-kira 30 gram. Dan ini untuk sisanya aku tambahkan pewarna coklat. Ini opsional aja ya, kalau kalian nggak mau pakai hiasan di atasnya atau motif di atasnya itu nggak masalah. Kita aduk rata aja sampai warnanya tercampur. Dan kalau udah bisa kita sisihkan sebentar. Sekarang kita balik lagi ke adonan yang udah kita tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya ini kita hentakan beberapa kali ya. Kemudian kita ratakan dengan tusuk sate atau dengan sumpit seperti ini supaya hasil dari pori-porinya itu lebih kecil dan juga halus. Kalau udah, sekarang ini tinggal kita tuangkan adonan yang tadi sudah kita campur dengan pewarna coklat. Ini kita tuangkan di atasnya seperti ini. Aku kasihnya menggunakan sendok aja ya, kayak gini. Kita kasih sampai satu loyang itu udah full bagian permukaannya.
Dan kalau udah, kita akan beri motif ya dengan menggunakan tusuk gigi atau sumpit. Ini untuk motifnya bebas aja ya. Di sini aku pilih yang simple aja. Dan kalau udah jadi motifnya seperti ini udah siap untuk kita oven. Tapi sebelumnya pastikan oven sudah dipanaskan kurang lebih 7-10 menit agar suhunya stabil. Kita taruh loyang di rak bawah dan kita atur suhu di antara 140 sampai 150 derajat Celcius. Ini kita panggang selama kurang lebih 50 sampai 60 menit atau sampai kuenya itu matang dan berwarna kecoklatan. Untuk proses pengovenannya ini emang sedikit agak lama ya karena kita menggunakan loyangnya yang agak tinggi. Dan ini dia setelah kurang lebih 50-60 menitan dipanggang. Ini bolunya udah matang ya, bisa kita keluarkan dari oven. Dan beneran pas dibuka ovennya itu aromanya wangi banget, aroma kopinya langsung tercium dan semerbak. Dan ini saat masih keadaan panas, kita hentakkan loyangnya beberapa kali dan langsung kita keluarkan aja ya dari loyangnya. Sebelum kita keluarkan, pastikan bagian pinggirannya kita sisir dulu. Kalau udah disisir seperti ini, langsung aja kita keluarkan dari loyang dan kita taruh di cooling rack seperti ini. Ini perlahan-lahan aja ya, hati-hati karena loyangnya masih sangat panas. Dan ini bisa kita lepaskan baking papernya secara perlahan. Kemudian ini kita kasih alas lagi, kita kasih alas kue dan kita balik. Ini dia hasil bolu kopinya ya, bagian motif atasnya itu cantik banget. Dan ini tinggal kita potong-potong aja, tapi sebelumnya kalau aku ini sebelum dipotong aku tunggu dulu sampai benar-benar dingin supaya hasil potongannya lebih cantik. Dan kalau bolunya udah dingin, ini kita potong-potong aja sesuai selera ya. Bisa diperhatikan di sini potongannya itu cantik dan rapi banget ya karena bolunya udah benar-benar dingin. Ini dia hasilnya, bisa dilihat juga untuk tekstur bagian dalamnya ini lembut banget. Dan setelah dipotong-potong seperti ini, berarti bolu kopi udah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Bolu kopi ala dapur Naima. Bisa dilihat ya, tadi itu cara buatnya super duper simple, gampang, cepet banget. Kita menggunakan metode all in one, jadi pastinya insya Allah anti gagal. Dan untuk hasilnya juga ini super cantik ya, bagian atasnya itu motifnya cakep. Matangnya juga merata, coklatnya pas banget. Untuk tekstur bagian dalamnya bisa dilihat ini super halus, pori-porinya kecil. Ini pas dimakan langsung lumer di mulut, nggak seret sama sekali. Apalagi ditambah ini aroma kopinya beneran semerbak banget. Ini pastinya cocok ya untuk dijadikan ide jualan, bisa dijadikan ide isian snack box, atau disajikan saat ada acara di rumah. So, semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.